Ayah, kakak, tolong aku. Sekarang, asalkan kita membunuhnya, warisan ibunya akan menjadi milik kita semua. Ayah. Apakah kamu benar-benar akan melukai anak kandungmu? Hanya untuk seorang anak angkat? Anak angkat. Meng-Meng bukanlah anak angkat. Meng-Meng adalah anak kandungku dan istri kakakmu. Anak kandung. Kamu benar-benar mengkhianati ibu. Tenanglah, adikku yang baik, kami akan segera mengirimmu dan ibumu, serta kedua kakakmu, untuk berkumpul kembali. Kecelakaan yang membuat kakakmu cacat seumur hidup. Kematian tragis kakak kedua. Ibu yang tiba-tiba sakit parah dan meninggal secara tidak terduga. Ternyata semua ini ulah kalian. Tahu pun apa gunanya, sudah terlambat. Aku, Li Xining, bersumpah kepada langit. Jika bisa kembali, aku pasti akan membalas dendam untuk ibu dan kakak-kakakku. Hidup sebagai anak kandung yang sebenarnya sungguh memprihatinkan. Jika aku adalah anak kandung yang sebenarnya. Menyelesaikan keinginan terakhir Li Xining sebelum mati. Baru bisa kembali ke dunia nyata. Tak disangka, sebuah keluhan membuatku benar-benar masuk ke dalam buku. Dan harus membantu karakter kertas mengubah nasibnya. Jika aku tidak bisa menyelesaikannya, bukankah aku tidak bisa kembali ke dunia nyata? Dia mungkin sudah gila. Adik, jangan terlalu tegang. Aku tahu kamu sudah menderita di luar, tapi tenanglah. Ibu dan kakak-kakakmu akan memberikan kompensasi yang baik untukmu. Aku masuk ke hari ketika sang tokoh utama dikembalikan ke keluarga Li. Kakak kedua yang murah ini benar-benar pandai merayuku. Siapa yang berbicara? Nanti ketika kembali ke keluarga Li, si anak angkat palsu pasti akan menggunakan trik penderitaan untuk membuat kalian meninggalkanku. Sepanjang perjalanan, adik tidak mengucapkan sepatah kata pun. Apakah yang kudengar adalah pikirannya? Seluruh keluargamu tidak punya otak, dipermainkan oleh si anak angkat palsu. Seperti monyet yang diputar-putar, apa yang harus kulakukan? Agar kalian menyadari bahwa Li Meng adalah wanita licik yang menginginkan nyawa seluruh keluargamu? Menginginkan nyawa seluruh keluarga kita? Kakak kedua, apa yang kamu katakan? Tidak ada, kamu salah dengar. Sangat aneh. Aku bisa mendengar pikiran adikku, dan dia bilang Meng-Meng akan mengambil nyawa seluruh keluarga kita. Apa yang sebenarnya terjadi? Ibu. Ini Xining. Ini ibu murahan saya. Xining, putri baik ibu. Sudah pulang, ayo cepat duduk dan bicara. Nyonya, ada masalah? Datang, tipu daya Li Meng. Nona sedang marah, sudah sehari tidak makan, baru saja pingsan. Cepat, panggil dokter keluarga segera. Li Meng untuk menunjukkan kekuatannya padaku. Bahkan menggunakan cara mogok makan. Aku harus berpura-pura menjadi antagonis. Langsung membuat keluarga Li mengusirku agar tidak berakhir. Mati dengan mata terbuka. Gadis ini baru pulang sudah ingin lari. Xining, apa yang kamu katakan tadi? Aku tidak bicara apa-apa. Ibu murahan benar-benar kasihan merawat anak haram suaminya. Selama bertahun-tahun, ternyata Li Meng sudah tahu latar belakangnya. Di belakang pasti menganggapnya bodoh. Anak haram. Pelayan sepertinya tidak mendengar Xining berbicara. Mungkinkah yang kudengar tadi adalah pikirannya?
Apa yang dia katakan tentang anak haram itu benar? Li Meng adalah anak haram ayah. Sepertinya benar. Zining di jalan mengatakan, Meng Meng akan menggunakan budaya untuk melawannya. Semuanya terbukti. Apapun itu, aku harus menyelidiki dengan baik. Kamu masih diam saja. Cepat panggil dokter keluarga. Nyonya, Nona sudah pingsan. Tidakkah kamu ingin melihatnya? Pingsan ada dokter. Aku pergi bisa apa? Sudah tahu Zining pulang hari ini. Masih sengaja mogok makan. Apa maksudnya ini? Ini tidak seperti cerita di novel. Bukankah seharusnya aku dibuang untuk melihat Li Meng? Aku masih menunggu dianggap angin lalu pergi. Zining, selama ini, ibu telah merugikanmu. Gelang ini, sebagai hadiah pertemuan ibu untukmu. Kamu tidak merugikanku. Zining. Ini mobil yang kakak siapkan untukmu, lihat suka tidak, nanti. Ada ibu dan kakak yang menyayangimu, tidak perlu menderita lagi. Di novel, langsung memberikan mobil mewah bernilai jutaan. Ternyata benar. Gak sakit. Makasih, Bu. Makasih, Kak. Bu, kamar Zining udah beres dibersihin. Dia seharian naik mobil, pasti capek banget. Biar dia istirahat dulu aja. Nona, Banggan. Nyonya udah siapin makan malam, suruh kamu datang. Ganteng banget cowoknya. Kalau gak dibangunin, aku udah habis dia semuanya. Sini, Zining, duduk di samping ibu. Memang anak yang besar di desa, sopan santunnya nol. Gak bisa manggil orang, ya? Zining ini udah pulang sejak pagi. Sampai sekarang, udah lewat sehari penuh, kamu baru pulang. Baru mau lihat anak sebentar, suruh dia manggil orang. Dasar kurang ajar. Si manis ini biasanya nurut banget sama aku. Sekarang kok berani-beraninya bikin malu aku. Zining, makan yang banyak. Bu, aku hari ini bener-bener gak sopan. Seharusnya gak mogok makan sampai pingsan, hampir aja ketinggalan ada pulang. Acara segini besar. Lihat, kan aku kebetulan berhasil balik. Ini dia si cewek licik. Kamu kan suka mogok makan, ngapain ikut makan? Mending balik istirahat yang bener. Bu, aku udah bilang, aku gak sengaja. Percaya deh, mulai dari sekarang, aku pasti bakal rukun sama adek. Si cewek licik ini tahu trik pura-pura menderita udah gak mempan. Langsung provokasi di depan muka, pengen bikin aku emosi dan keluar kontrol. Biar seluruh keluarga benci aku. Aku sengaja gak mau nurutin maunya. Adek Zining, kamu kan baru balik dari desa. Mungkin masih kurang familiar sama perabotan rumah ini. Kalau ada yang gak ngerti, tanya aja langsung ke aku. Aku bakal kasih tahu semuanya. Makasih, Kak. Dibahasnya muter-muter, sindir aku kampungan, bilang aku cupu. Kamu kan cuma anak angke palsu, berani-beraninya ngomong kayak gitu. Sudah. Udah ketemu juga, mending balik istirahat yang benar. Bu, tadi pingsannya bohongan semua, ya? Li Meng kena sindir, dapat hinaan. Si brengsek ayah, Li Zhen, pasti sedih dan kesel banget. Kayaknya sebentar lagi bakal marah-marah, cari kesalahan. Zining, tenang aja. Selama ibu masih ada di rumah ini, ibu gak bakal biarin kamu dibully sama orang lain. Meng Meng hari ini pingsan segitu parahnya. Kamu sebagai ibunya, gak jenguk-jenguk. Dia sedihnya lama banget. Kok tega banget sih kamu? Putri saya pulang hari ini. Saya tidak menemani putri saya. Apakah saya harus menemaninya? Sudah tahu Zining pulang hari ini. Kamu masih mogok makan. Bagaimana? Ingin saya mengusir putri kandung saya? Demi kamu, anak angkat ini? Dia anak yang dibesarkan di desa, tidak punya tata krama. Kami sudah memberinya anugerah dengan membawanya kembali. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Meng Meng yang dibesarkan di sisi kita? Apa yang tidak bisa dibandingkan? Meng Meng sejak kecil adalah contoh wanita terpandang di kalangan atas. Dia tidak punya tata krama, kasar, dan kampungan. Bagaimana bisa dibandingkan?
Ya ampun, ibu memang putri keluarga Lin. Kalau bukan karena ayah yang brengsek, sekarang pasti sudah jadi wanita karir sukses. Dengan sikap seperti ini di dunia bisnis, pasti bisa mengalahkan banyak pria. Li Zhen. Xining adalah anak yang saya kandung selama 10 bulan. Sekarang dia akhirnya kembali ke sisi saya. Saya tidak akan membiarkan kamu mengatakan hal seperti itu. Jika kamu tidak mau mengakui anak ini, maka kita bercerai. APA, Berserai. Dia tidak akan bercerai, dia masih ingin menggunakan uang keluarga Lin untuk menutupi kerugian perusahaan, dan Li Meng masih menunggu untuk mendapatkan mahar yang besar dari ibu untuk menikahi putra sulung keluarga Shen. Aduh, istriku. Jangan marah dong. Saya hanya kecewa dan mengatakan beberapa kata kasar. Xining juga anak kandung saya. Bagaimana mungkin saya tidak menyayanginya? Jangan pernah lagi membicarakan perceraian kita. Kita sudah melewati banyak rintangan selama lebih dari 10 tahun. Jangan karena hal kecil ini. Kita jadi tidak harmonis. Dia berani mengatakan hal seperti itu, padahal dulu dia dan selingkuhannya bekerja sama, memainkan sandiwara pahlawan menyelamatkan wanita, membodohi ibu, dan ketika ibu diracuni, dia berhasil membuat ibu menikahinya. Bermain Sandawara. Ibu, kamu baik-baik saja? Dokter, cepat panggil dokter. Ayah. Uang keluarga Lin belum kita dapatkan. Kita harus bersabar. Brengsek. Membuat ibu yang cantik jelita seperti ini menderita. Gue bisa suruh orang buat ngancurin dia. Katanya suka selingkuh, kan? Cariin dia 5, 6, 7, 8 tante-tante. Bikin dia lemes sampai ginjalnya drop. Anak kecil, mikirin apa aja sih sehari-hari? Harus cepat cari cara buat alihin perhatian adek. Jining, kakak ajak jalan-jalan yuk, biar mama istirahat. Eyo. Hello, Fu Zong. Fu Joy. Kak, siapa itu? Gaya banget sih. Itu Fu Jiuye dari keluarga kaya Fu di Beijing. Nyur kesini wah. Cari duit lewat hubungan sama dia. Katanya Fujiwi nggak dekat-dekat sama cewek. Entah, emang nggak suka atau impotensi. Cek siapa yang di seberang. Bos, di seberang sebelah ada Li Chen dari keluarga Li. Sama adek cueknya. Dilihat dari badannya, kayaknya nggak impotensi deh. Jangan-jangan suka cowok? Xining, mending kita pulang aja yuk. Kalau lama-lama di sini, bisa berabe nanti. Orang level gini bukan mainan buat keluarga kita. Eyo. Cowok itu yang di mimpi gue. Gantengan banget, sayangnya mati muda. Dak, dia ITU terkenal Ki Jum Lo. Cuma gerakin jari aja bisa ngancurin keluarga Li. Bisa nggak mikir dikit? Kakak kedua nggak kuat nih. ADEK. Ini Fu Choi. Gue nggak lihat dia ngomong, tapi denger suaranya. Jangan-jangan gue denger isi hatinya? Dia bilang gue bakal mati, Li Ershao. Ini siapa? Jiuye, ini adik kecil gue, Li Xining. Dari kecil tinggal di desa, baru ketemu lagi. Li Zining. Kalau ketemu Fu Jiuye, jauhin dia. Kenapa? Katanya Fuci kejam banget. Waktu keluarga Fu ribut. Dia umur 18 tahun, udah jadi kepala keluarga lawan banyak orang. Kayaknya dia punya ayam pikir kakmanya, seluruh keluarga inti. Diusir ke luar negeri, anak satu-satunya dari cabang keluarga. Kekenya Daipadahan. Singkatnya, dia berbahaya, jangan dekat-dekat.
Kok adek belum datang? Bikin banyak orang. Nangwen, kelihatan banget dari desa. Gak ada etiket dan sopan santun. Mama, Zining, apa kamu sudah lelah bermain? tidak lelah, cuma merasa sial, pagi-pagi begini. Sudah dengar suara ayam hutan. Benar-benar pikir dengan menancapkan beberapa bulu bisa jadi phoenix. Aku kasih tahu, kalau kamu berani membuatku marah, aku akan mencabut semua bulumu itu, biar kamu tidak bisa keluar bertemu orang. Kamu, Li Zining. aku tidak akan berhenti denganmu. Sorot matanya itu, seolah ingin melahapku hidup-hidup. Dulu pikir Meng Meng itu lembut dan murah hati. Sekarang lihat dia, rasanya seperti karakter jahat di drama. Karakter antagonis wanita itu. Kemarin aku dengar isi hati Zining. Meng Meng yang dulu kusayangi. Bukan anak angkat yang diambil ayah dari panti asuhan. Mungkin saja anak haram ayah. Sudah, lakukan apa yang harus dilakukan, Bu. Zining, ibu ajak kamu jalan-jalan ke taman. Ya, Aku juga mau ikut. Tidak, aku harus minta bantuan ibu, kalau terus begini. Bukan hanya harta keluarga Lin, bahkan keluarga Li ini. Tidak akan ada bagianku. Zining kita ini lebih cantik dari bunga ini. Jingyan, wanita ini mungkin saja selingkuhan ayah yang brengsek. Limeng dan dia itu seperti dicetak dari cetakan yang sama. yang bergaul dengan Li Zhen itu ternyata kakak ipar. Jingyan, aku dengar beberapa hari lalu Meng Meng pingsan. Kamu tidak datang melihatnya sama sekali. Baru saja lihat Meng Meng kurus. Aku sebagai kakak ipar saja merasa kasihan. Benarkah? Kenapa aku tidak melihatnya? Meng Meng itu kamu yang lihat tumbuh besar. Sekarang anak kandungmu kembali, kamu tega memperlakukan anak angkat dengan buruk? Ini datang membela anak kandungmu. Ingin memecah belah hubunganku dan ibu. Lihat bagaimana aku menghajarmu. Kakak ipar, kamu begitu perhatian pada Meng Meng. Kalau tidak tahu, orang akan pikir Meng Meng bukan anak angkatku, tapi anak kandungmu. Bagaimana mungkin Meng Meng itu anakku? Aku hanya takut kamu terlalu memihak, sampai orang luar bilang, keluarga Li ini tidak bisa menerima anak angkat. Kakak ipar, aku cuma bercanda. Kenapa kamu begitu tegang? Ini dia, anak perempuan yang kamu bawa pulang? Cantik sih, tapi kurang sopan. Mama. Kakak kedua. Siapakah tante ini? Dia adalah istri almarhum kakak ayahmu, bibi kamu. Oh, Bibi ya. Pakainya kayak burung merak. Jelek banget. Kamu, anak desa, memang tidak sopan. Ada apa ini? Aku baik hati datang menjenguk Zining. Mungkin dia tidak suka padaku, bilang aku pakai baju kayak burung merak. Li Zining, ini bibimu. Dia baik hati datang menjengukmu. Kamu berani menghinanya? Kamu. Li Zhen, aku ini istrimu atau dia istrimu? Kamu demi dia, berani memukul anakku? Apa yang kamu omongkan? Mama. Kamu juga jangan menyalahkan papa dan Bibi. Lihat kakak Meng Meng. Mirip sekali dengan Bibi, kalau tidak tahu. Mungkin dikira mereka keluarga berempat. Bodoh. Apa yang kamu omongkan? Aku akan memukulmu hari ini. Papa. Li Zhen, aku ada di sini. Berani kamu sentuh anakku. Adik ipar, dia suamimu, bagaimana bisa kamu memukulnya? Berani memukul Zining, aku tidak keberatan. Dan kita semua akan hancur bersama. Sayang. Kakak kedua, ayo pergi. Aku akan membawamu ke rumah sakit untuk memeriksa lukamu. Mama, kamu baik-baik saja? Baik-baik saja, hanya terlalu lelah. Kamu, pergi istirahat dengan kakakmu. Ayo pergi. Lebih baik segera cari cara untuk bercerai dengan Li Zhen. Biarkan dia pergi tanpa apa-apa.
Tidak ada yang kamu suka di antara barang lelang ini? Kakak, aku ingin pergi jalan-jalan. Maaf, Tidak apa-apa, Nona Lee, menemani kakakmu ke acara lelang. kamu kenal aku? Kamu, Fuyun dari keluarga Fu. Fuyun itu yang ada di buku. Fuyun yang kakinya dipatahkan oleh Fuci. Ini adalah karakter kunci yang menyebabkan masalah di keluarga Bo. Oh, ternyata Fu Xiao. Maaf ya, saya sudah keluar terlalu lama. Kakak saya pasti sudah khawatir. Saya pergi dulu. Fu Xiao, sampai jumpa. Seandainya tahu akan bertemu Fuyun. Saya seharusnya tetap bersama kakak. Diam di tempat lelang, sekarang semua orang ada di sana. Ikut lelang, siapa yang akan menyadari saya? Saya benar-benar tidak bisa minta tolong kepada siapapun. Nona Lee, Kenapa buru-buru? lebih baik ikut saya dengan baik, kalau tidak. Jangan salahkan saya jika tidak ramah. Bagaimana kamu tidak ramah? Kakak Jiu, cuma seorang wanita, kalau kamu suka bilang saja. Sebagai adik, saya akan memberikannya padamu. Kenapa harus marah-marah? Pulang ke keluarga Fu. Jika ada kesempatan berikutnya. Saya tidak bisa jamin kaki kamu yang lain tidak akan pincang. Apakah tadi saya terlalu kasar, sampai membuatnya takut? Kamu tadi. Garis rahang ini, wajah ini. Pria ini benar-benar sempurna, sayangnya tidak berguna. Pria yang sempurna ini ternyata bukan milik saya, tetapi milik pria lain. Saya sangat sedih. Presiden sudah menyelamatkan sang wanita cantik, kenapa tidak sekalian mengungkapkan perasaan? Memenangkan hati Nona Lee, kenapa malah berakting di sini? Berubah wajah. Fujiu Ye. Lelang sudah selesai, kakak kedua saya pasti khawatir jika tidak menemukan saya. Tentang kejadian hari ini. Sekali lagi terima kasih. Fuci sering ditemani oleh Gao Yuan ini, jangan-jangan mereka berdua. Orang kaya mainnya memang aneh. Presiden, Besok pergi ke luar negeri untuk urusan bisnis. baik. Kamu pergi sendiri. Saya ternyata bermimpi indah, bahkan dengan Fuci. Si gadis kecil ini akhirnya tidak tahan dan mulai menyerang saya. Ternyata mencuri gelang pemberian mama saya. Sayangnya, untuk berjaga-jaga, saya sudah mengganti semua barang di kamar dengan barang palsu. Apapun rencana kamu, pasti akan gagal. Mama, ini adalah vitamin yang disiapkan oleh dokter keluarga untuk Anda. Anda sudah repot-repot. Ini sama sekali bukan vitamin. Ini adalah obat psikotropika. Jika orang normal memakannya terlalu banyak, akan menjadi orang bodoh yang pikun.
Ibu. Anda baik-baik saja? Tidak, tidak apa. Hanya kepala sedikit pusing, tangan tidak stabil. Untung tidak memakannya, ini Limeng. Mengganti vitamin yang sering dimakan ibu. Dengan pil untuk mengobati penyakit jiwa, sehingga ibu kemudian mengalami gangguan jiwa, sakit parah dan meninggal. Ibu, ini semua salahku. Aku akan ambilkan yang baru untukmu. Tidak perlu, tubuhku baik-baik saja. Dan tidak perlu minum obat apapun. Kakak, dulu aku bekerja di apotek, mengerti sedikit tentang obat. Bagaimana kalau kamu tunjukkan pilnya padaku, aku akan ambilkan lagi untuk ibu. Tidak perlu. Kamu bekerja di apotek, mana bisa dibandingkan dengan dokter keluarga yang profesional, ibu. Kalau kamu tidak ada masalah, aku akan pulang dulu untuk istirahat. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Selama aku ada, tidak ada yang bisa menyakiti ibu. Nyonya, ini undangan dari keluarga Bai, mengundang Anda dan Nona untuk menghadiri pesta besok malam. Putri keluarga Bai, Bayao, adalah kekasih hati kakak laki-laki. Suatu kali saat berjalan di jalan, hampir tertabrak mobil. Kakak laki-laki melihatnya, mendorongnya, dan menyelamatkannya. Akhirnya menyebabkan dirinya sendiri cacat kedua kaki. APA? Tapi kecelakaan itu sebenarnya adalah rencana Bayao. Dengan ayah brengsek Li Shen dan anak haram ayah brengsek Li Shun yang bekerja sama, khusus untuk melawan kakak laki-laki. Tujuannya adalah untuk mendapatkan saham perusahaan di tangan kakak laki-laki. Li Shun ternyata juga anak haram Li Shun. Aku tidak akan membiarkan Lian dikhianati dan kehilangan kedua kakinya. Apio. Sudah capek perjalanan bisnis? Berapa hari di rumah kali ini? Kali ini bisa istirahat berapa hari? Ini adik perempuan ya? Kakak laki-laki. Baru saja di pintu mendengar. Yao dan Li Shun merencanakan untuk mencelakai saya. Karena kecelakaan kehilangan kedua kaki, mengambil saham perusahaan saya. Apakah itu adik perempuan yang bilang? Kakak laki-laki tinggi dan tampan, tegas dan cepat. Nanti duduk di kursi roda sayang sekali. Kamu pulang dari perjalanan dinas kali ini untuk menghadiri pesta keluarga Bai, kan? Iya, aku dapat undangan dari keluarga Bai, mau datang ke pesta mereka. Pesta ini harus aku hadiri. Bayao bakal menggoda kakak laki-laki. Bikin kakak pikir Bayao juga suka sama dia. Terus jadi setia mati-matian ke dia. Aku harus ungkapin Bayao. Wajah asli si teh hijau itu. Enggak. Aku nggak percaya Yao. Selama ini ternyata bohongin aku. Cantik banget hari ini. Mainem. Makan yang banyak ya. Nyonya Bai. Wah, Jingyan. Kalian datang. Ini siapa? Ini anak kandungku. Li Jining. Waktu kecil, dia hilang karena kecelakaan. Baru saja kutemukan lagi. Nggak usah bilang, tapi wajah anak ini mirip banget. Sama waktu kamu masih muda. Tapi soal aura sih, jauh banget dibandingin waktu muda kamu. HMPH. Si tua bangka ini mau adu domba. Aku pasti nggak bakal. Biarin kakak nikah sama Bayao. Bayao udah dari dulu sama Li Shun. Main serong. Alasan kakak suka sama Bayao itu karena waktu kecil, kakak terlalu cantik. Kayak cewek, terus dibully sama anak-anak sebaya. Bayao yang usir mereka yang ngebully kakak. Jadinya dianggap dewa sama kakak. Jingyan, anak kandungmu sekarang. Sudah ketemu, tapi jangan sampai mengabaikan Meng Meng, anak angkat ini. Soalnya keluarga kayak kita, butuh yang namanya gengsi. Tentu saja. Asal dia nurut. Kami nggak bakal perlakukan dia buruk. Sudah bertahun-tahun panggil ibu, kamu sama sekali nggak kasih muka buat aku. Nyonya Bai. Yao Yao, di mana? Lihat muka dia, Bayao jangan-jangan lagi bersama Li Shun? Aku harus bikin mereka ribut di acara penting kayak gini. Bayao malas sama Li Shun. Anak haram itu pacaran. Kayaknya Li Zhen si brengsek ini. Ternyata aku dan keluarga Bai sudah lama terhubung. Mama, aku mau main ke sana. Hei Tai,
Oke. Tenang saja, Lian itu cuma penggemarku. Cuma perlu sedikit rayuan. Dia pasti akan setia padaku. Nanti, saham di tangannya akan jadi milik kita. Ini Bayao dan Li Shun. Ini terlalu dekat. Mereka berciuman. Li Shan, aku sudah berkorban untukmu di depan Lian yang bodoh itu. Berpura-pura menyukainya, merayunya. Jangan lupa, kamu janji padaku, setelah semuanya beres, kita akan menikah. Tunang saja, setelah kamu ambil kembali saham dari Lian, kita akan segera menikah. Siaran langsung ini nggak bisa cuma aku yang lihat. Aku harus cari cara supaya orang-orang di depan semua datang ke sini. Pak Direktur, Nona Li ini mau bikin heboh ya? Bantu dia. Oh, Aku hormat padamu. Ada masalah? Ada yang jatuh ke kolam renang. Kalian lanjut ngobrol dulu, aku mau lihat. Oh, Mama, kita juga lihat yuk. Oak. Siapa ya? Siapa yang jatuh ke kolam renang? Sean, pelan-pelan. Ayo, cepat pergi. Jangan biarkan siapapun datang ke sini. Mari kita lihat, Nyonya Bai, siapa yang jatuh ke kolam renang? Mari kita lihat, apa yang bisa kita bantu. Nyonya Bai, jangan sungkan sama kami. Nggak apa-apa. Gimana ini? Selesai, ada pertunjukan menarik. Sean, pelan-pelan, Nyonya Bai. Kenapa pembantu kamu siang-siang begini? Di rumahmu melakukan hal seperti ini, di luar sana. Banyak orang yang lalu lalang, kok bisa? Memang sangat terburu-buru ya. Biarkan aku yang urus ini. Sebaiknya kita semua ke ruang pesta dulu, nanti jangan sampai mengganggu suasana hati kalian. Ayo, kok masih berani ya? APA, kok aku dengar? Ada yang jatuh ke kolam renang? Semua salah paham, ini pembantu kami. Dia menjara boneka dan anjing Yao Yao. Sebagai manusia, Aku cuma buang boneka, kok ada anjing yang jatuh juga? Apa ini pertolongan dari langit? Siapa yang berani? pelankan suara. Suara apa? Siapa di sana? Kamu telat banget sadarnya. Hari ini aku harus bikin Li Shun si anak haram. Dan Bayao ketahuan, kunci mereka berdua. Biar kakak lupa sama Bayao. Dan gak perlu nikahin Bayao yang udah bareng Li Shun dari dulu. Bayao dan Li Shan. Jangan-jangan di depan tadi mereka berdua? Nggak ada suara. Ngumpet-ngumpet apa? Minggir. Berani biar rusuh di pesta keluarga Bai. Dia carry mati. Biar saja. Jangan pergi, ayo pergi. Aku mau lihat siapa yang berani buat rusuh di keluarga Bai. Yao Yao, Li Shan, Kalian. Dasar kurang ajar. Masih berani nangis? Lihat perbuatanmu. Kalau hari ini nggak selesai baik-baik. Nggak cuma nama hancur, keluarga Bai juga marah. Carry Muzu sendiri. Pak Bai, Bu Bai. Ini salahku. Sebenarnya aku dan Yao Yao udah lama bersama. Belum ada kesempatan silaturahmi, pulang nanti. Aku siapin mas kawin, lamar langsung. Wajah asli Bayao ketahuan, kakak nggak akan. Sama dia terus, nggak bakal kehilangan saham. Dan jadi cacat lagi. Makasih adik. Sudah buka mata soal Bayao. Hadirin sekalian, keluarga Bai kurang persiapan hari ini. Silakan pulang. Ayo pergi. Ini jelas ada yang ngatur. Jangan sampai ketahuan siapa pelakunya. Atau aku nggak bakal maafin. Tuan Fu, maaf keluarga Bai kurang hormat. Gak apa-apa. Fuji kan emang dingin dan kejam. Hari ini kok ada waktu ikut ribut.
Zining hari ini pasti lelah ya. Bagaimana kalau kamu istirahat dulu di kamar, nanti mama suruh pembantu. Buatkan makanan enak untukmu. Hem. Panggil adik kedua ke ruang baca. Baik. Mama, ada apa memanggil kami kali ini? Aku memanggil kalian kali ini. Untuk membicarakan tentang suara hati Zining. Kalian pasti sudah mendengarnya kan? Mengkingka. Kamu juga mendengarnya? Aku juga mendengarnya. Saat aku menjemput adik, aku mendengarnya. Tentang suara hati Zining. Ini terlalu aneh. Kalian jangan sampai memberitahu Zining. Juga jangan bilang ke orang lain. Kalau ada orang yang berniat jahat, bisa membahayakan Zining. Mama tenang, kami tidak akan bilang. Walaupun tidak tahu kenapa Zining bisa meramal masa depan, tapi tentang suara hatinya, kita harus waspada sejak awal. Hal-hal yang terjadi di keluarga Bai hari ini, semua itu dilakukan oleh Zining. Dia melakukannya untuk membantu kakak mengubah situasi. Dan juga untuk membantu kita mengubah nasib. Mama tenang, aku bukan orang yang tidak tahu terima kasih. Aku tahu, semua yang dilakukan adik hari ini adalah untuk membantuku. Tapi hal-hal ini tidak bisa. Typical Ola Sireng Gadis, nasib kita. Harus kita ubah sendiri, mulai sekarang. Kita yang akan melakukan semuanya. Kita harus melindungi Zining. Jangan sampai kita merugikan Zining lagi. Dan juga jangan sampai Zining khawatir untuk kita lagi. Benar, kami pasti akan melindunginya. Tentang Zining yang bisa meramal masa depan. Dan suara hatinya, kita harus menyimpannya rapat-rapat. Jangan sampai ada orang yang tahu. Adik, kakak ajak kamu main keluar yuk. Kemarin terlalu berbahaya. Aku memutuskan untuk tidak keluar rumah dulu. Memang benar, cukup menakutkan. Kita sebagai perempuan harus bisa melindungi diri. Kalau tidak tahu kapan bisa dikhianati. Aku rasa kamu benar, kalau begitu. Aku akan di rumah saja, main denganmu, tidak kemana-mana, oke? Masih nggak mau menyerah ya? Nona, ini cangkul yang kamu minta. Memang dari desa, kerjaan kotor aja mau. Kamu ngapain? Tentu saja mau. Menanam bunga. Oh ya, kakak. Bukannya kamu bilang mau nemenin aku? Ayo ikut. Aku ini putri keluarga Li, siapa yang mau kerja kotor-kotoran? Kayaknya kamu belum ngerti, aku ini putri keluarga Li yang sebenarnya. Dan kamu cuma anak angkat. Aku ini putri keluarga Li yang sebenarnya. Kamu itu siapa? Belum dapat uang dari lincingan si nenek tua itu. Masalah aku ini anak kandung ayah, belum bisa dibuka. Sudahlah, nggak apa-apa, aku duluan ya. Tunggu ayah ambil alih perusahaan dan uang keluarga Lin dan Li. Baru kita habisi ibumu. Aku ini satu-satunya putri keluarga Li. Mama. Zining, ayo duduk di sebelah mama. Aku dengar 2 hari ini Limeng sering main sama kamu. Dia sering datang, tapi cuma sebentar. Main sama aku cuma alasan, mau menjebak aku aja sih. Kesempatan bagus udah dikasih. Kalau nggak bisa ya jangan salahin aku. Oh ya, Zining. Mama ada sesuatu buat kamu, ini Bayao. Dan Li Shun mau tunangan. Benarkah? Bagus banget, akhirnya jodoh juga. Jadi kakak dan Bayao nggak akan ada hubungan lagi, tapi tetap harus waspada sama mereka. Buat kakak cari cara lain, serang kakak. Kakak kedua, mama, maaf ya, aku pergi dulu beberapa hari. Kalau udah puas main, aku balik. Kakak, adik pergi dari rumah, kita beneran gak peduli? Biarkan dia pergi aja. Biarkan dia pergi juga bagus, kata mama 2 hari ini, banyak urusan di rumah. Biarkan dia main 2 hari, pure refreshing. Presdir, Nona Li kabur dari rumah. Pergi ke bar. Pesan model cowok. Orangnya kecil, beraninya gede. Kakak, minum. Janda sudah lama. Walaupun sama Li Shen ada hubungan gelap, tapi mainnya juga gila-gilaan. Bar ini dibuka oleh Li Shun secara diam-diam. Sering mencari pria untuk ibunya, bahkan Li Shun sendiri. Secara lahiriah adalah anak haram Li Shen. Sebenarnya tidak tahu dari pria mana Jiang Qi bercinta dengan pria mana dan melahirkan.
Bentuk tubuhnya sangat bagus. Jika kakak dilayani dengan baik, kalian akan mendapatkan keuntungan. Dengan video yang mengejutkan ini, kita punya senjata untuk mengendalikan Jiangqi. Ebio. Semua yang kau minta sudah kulakukan. Li Shun benar-benar tertipu, habis-habisan. Bahkan meminjam uang dari rentenir. Sekarang, mungkin sudah menangis, mencari Li Shen. Keluarga Li tidak punya uang selama bertahun-tahun. Keluarga Lin selalu mendukung keluarga Li. Sudah tidak seperti dulu lagi. Sebentar lagi adikku akan pulang, ini pasti tidak bisa disembunyikan darinya. Dia akan tahu cepat atau lambat. Jining Bukan Le Burang Canary. Adikmu itu sangat berani. Istri, ada masalah besar. Aku berinvestasi di sebuah proyek. Rugi 50 juta, kau tahu, uang likuidku. Tidak sebanyak itu. Bicaralah dengan keluarga Lin, ambil 50 juta untukku. Aku tidak punya 50 juta. Keluarga Lin selama bertahun-tahun selalu membantu keluarga Lin. Sudah jauh tidak seperti dulu lagi. Saham keluarga Lin, kau masih punya 30%, bukan? Bagaimana kalau jual sebagian, cukup untuk beberapa juta? Tutupi lubangnya dulu. Kita berdua suami istri, perusahaan keluarga Li ini. Bukankah juga milikmu? Kau hanya melihatnya bermasalah. Sudah kukatakan, aku tidak punya uang. Tidak ada. Kurasa kau tidak ingin memberikannya, kita berdua suami istri. Selama bertahan-tahan, kau budget kijem. Aku tidak punya 50 juta. TAPI. Jika semua perhiasanku dijual, mungkin bisa dapat 5 juta. Tapi aku punya syarat, aku ingin bercerai. Bercerai. Asalkan kau setuju bercerai, 5 juta ini bisa jadi milikmu. Tidak mungkin. Setelah kau menikah denganku, kau adalah bagian dari keluarga Li. Hari ini, uang ini, kau tidak ingin memberikannya pun harus. Kau tidak setuju bercerai. Anak harama di luar sana akan diambil oleh rentenir. Padang Tangan, Padang Kaki. Dan juga Jiangqi dan Limeng. Kapan kita bisa naik jabatan? Anak haram. Apa yang kamu bicarakan? Jiangqi itu kakak ipar saya. Apa hubungannya dengan saya? Apakah saya berbicara sembarangan? Bukankah kamu yang paling tahu? Kamu ingin Jiangqi dan kamu. Anak haram di luar sana baik-baik saja. Maka kamu harus menandatangani perjanjian perceraian ini. Jika tidak, saya akan membuatmu tahu. Apa artinya usaha sia-sia? Bagaimana kamu tahu semua ini? Kapan kamu mengetahuinya? Baik. Saya akan mempertimbangkannya. Video sudah didapat, apa yang harus dilakukan untuk membuat mereka makan buah si malakama? Ada seorang pria membawa barangmu, mengaku sebagai pacarmu. Saya. Presiden Direktur, orang kita baru saja mendapat kabar. Mengatakan bahwa Nona Li dalam sultan lagi. Masalah apa? Fuyun mengambil gelang Miss Li. Mengatakan bahwa Nona Li memintanya, dia tidak bertanggung jawab. Sekarang sedang membuat keributan di keluarga Li. Mencari mati. Kenapa Sining belum keluar? Apakah setelah dia diakui oleh keluarga Li, dia meremehkan saya yang cacat ini? Tapi, bahkan jika dia tidak mau lagi dengan saya, tolong suruh dia keluar. Ambil kembali gelang ini. Nyonya benar-benar tidak ada. Biar saya cari lagi. Presiden Direktur, haruskah kita naik dan membawa Fuyun pergi? Jangan buru-buru. Fuyun meskipun aneh, tapi dia besar di keluarga Fu, pasti tidak bodoh. Dia pasti punya rencana cadangan. Fuyun, kamu berbicara sembarangan. Merusak nama baik anak saya. Saya bisa melaporkanmu. Saya dan Sining beberapa waktu lalu berkencan di lelang, dia sendiri yang memberikan gelang ini kepada saya. Saya pikir itu pertanda dia ingin menikah dengan saya, makanya saya membawa mahar ke rumah ini. Gelang. Sining, kamu sudah keluar. Kamu sebaiknya melihat baik-baik gelang di tanganmu. Kenapa? Waktu lalu kakimu patah, belum kapok ya? Mau tidak, aku patahkan lagi kakimu itu? Sining, kamu memang masih meremehkanku karena aku cacat. Aku tidak meremehkanmu karena cacat. Aku meremehkanmu. Lihat baik-baik, ini gelang yang ibu berikan padaku. Yang ada di tanganmu itu palsu, seperti kamu yang sengaja meniru. Gaya Fuci, seluruh dirimu adalah tiruan yang buruk. Tak disangka, Sining masih punya trik.
Tapi bagaimana gelang ini bisa sampai ke tangan Fuyun? Apakah Li Meng yang memberikannya? Bagaimana mereka berdua bisa berhubungan? Li Xining. Cepat tutup mulutmu. Tuan Fu. Anak perempuanku ini, aku terlalu memanjakannya, baru saja dijemput dari desa. Tidak mengerti aturan. Ayah. Kamu tidak bisa karena menyukai kakakku yang anak haram itu. Lalu sengaja memarahiku, aku mengatakan yang sebenarnya. Apa yang salah kulakukan? Bangsat, apa yang kamu omongkan? Kakakmu adalah anak angkatku dari panti asuhan, semua orang tahu ini. Dan sekarang yang kita bicarakan adalah pernikahanmu dengan Tuan Fu. Jangan melibatkan kakakmu. Benarkah? Kalau begitu, karena ayah sangat menyukai Tuan Fu, maka pernikahan baik ini, berikan saja pada kakakku. Bagaimana bisa? Aku tahu, kamu pasti meremehkan Tuan Fu. Karena dia cacat, jadi kamu tidak rela kakakmu menikah dengannya. Lalu ayah, bagaimana bisa rela aku menikah dengannya? Benar kan, Ibu? Aku kembali kali ini untuk mendapatkan posisi pemimpin keluarga Fu. Di pesta ulang tahun nenek. Keluarga Li ini memang punya kekuatan, bisa kugunakan sementara. Sampai sekarang Fuci. Tidak muncul juga. Mungkin, Li Xining di hatinya. Tidak terlalu penting, lebih baik manfaatkan kesempatan ini. Menikahi Li Meng, tidak rugi juga. Adik kedua keluarga Li begitu cantik, pasti kakaknya. Juga tidak buruk, Tuan Li, keluarga Fu belum secara resmi mengadakan konferensi pers untuk mengeluarkanku, secara nominal. Aku masih cucu utama keluarga Fu, benar-benar. Tuan Fu, apa yang kamu katakan? Tuan Fu, bisa menyukai Li Meng kami. Itu keberuntungannya. Tuan Fu, silakan. Fuyun ini benar-benar tidak bisa dinilai dari penampilannya. Datang sendiri dan membuat keributan, memaksa ayah yang brengsek menjual anaknya dengan uang. Apakah ini untuk menarik perhatian seseorang? Dalam buku, dia bahkan berhasil mengalahkan Fuci. Harus waspada. Presiden Direktur, sepertinya di sini tidak perlu Anda turun tangan. Nona Li sendiri sudah bisa menyelesaikannya. Dia selalu pintar, Anda atur saja. Beri pelajaran pada Li Meng dan Fuyun. Dan gelang itu. Hancurkan saja. Mengerti. Saya memuji Nona Li, Presiden Direktur malah terlihat bangga. Ibu, Li Meng kali ini juga bisa dibilang mengangkat batu dan menjatuhkannya ke kakinya sendiri. Masalah Li Meng sudah selesai. Selanjutnya adalah kakak-kakak saya. Tidak tahu siapa yang akan menjadi korban berikutnya dari ayah brengsek itu. Apakah salah satu dari kakak-kakak saya yang malang itu? Sudahlah, Xining. Jangan dipikirkan lagi, besok adalah pesta ulang tahun Nenek Fu. Kamu bersiap-siaplah. Ibu akan mengajakmu pergi. Pesta ulang tahun. Iya, sebentar lagi pesta ulang tahun Nenek Fu. Di pesta itu, terjadi keributan di keluarga Fu, Fuci mengalami kecelakaan dan pingsan. Fuyun naik ke puncak, terjadi perombakan besar di dunia bisnis. Semua yang pernah bekerja sama dengan Fuci, semua dihancurkan oleh Fuyun hingga bangkrut. Keluarga Lin adalah salah satu yang dihancurkan, akhirnya langsung bangkrut. Menyebabkan kakek terkena serangan jantung dan menjadi vegetatif, tidak bisa. Kali ini Fuyun tidak boleh menang, aku harus menyelamatkan keluarga Lin. Xining. Ini adalah perkebunan keluarga Fu, masalah ini tidak boleh melibatkan ketiga kakak saya. Fuci justru cocok, kali ini dia bukan terluka atau pingsan, biarkan dia menyelamatkan dirinya sendiri, boleh kan? Bagaimana aku harus masuk? Ada ide, memanjat tembok. Presiden Direktur, Nona Li, sedang bersiap memanjat tembok dari pintu belakang. Dia mau apa? Saya juga tidak tahu. Sekarang dipanggil masak? Tidak usah. Buka pintu belakang, beri libur sehari pada para pelayan di perkebunan. Tidak ada urusan penting, jangan cari saya. Presiden Direktur ini, rencananya mau menghabiskan waktu berdua dengan Nona Lia. Masih bicara soal Villa Fu, sistem keamanannya sangat buruk. Aneh. Keluarga Fu ini. Kenapa tidak ada siapa-siapa di sini? Wah, astaga, tadinya aku pikir dekorasi keluarga Li.
sudah cukup menyilaukan, tapi ternyata keluarga Fu ini lebih parah. Dunia orang kaya ini tidak bisa aku pahami. Membuatku sangat terkejut. Mungkinkah Fuji ada di lantai atas? Sungguh aneh. Villa besar ini, kenapa tidak ada satu orang pun? Kamu gila ya? Jalan tanpa suara. Tahu tidak, orang bisa mati ketakutan karena kamu. Sial, sial. Terpergok langsung oleh Fuji, aku tidak akan. Dianggap sebagai pencuri dan dipatahkan kakinya lalu dibuang, kan? Kakiku tidak akan benar-benar hilang, kan? Tapi, ngomong-ngomong, tubuhnya sangat bagus. Lepaskan aku. Nona Lee, susah payah datang ke rumahku. Hanya untuk merangkulku. Siapa yang merangkulmu? Pagi-pagi begini, mandi apa? Dan pakai pakaian yang sangat terbuka. Tidak tahu malu. Kalau begitu, aku ingin bertanya, Nona Lee yang tahu malu. Diam-diam masuk rumahku. Hanya untuk melihatku mandi. Mengintip? Aku melihat dengan terang-terangan, oke. Tubuh yang bagus seperti ini, sayang kalau tidak dilihat otot dada ini. Otot perut ini, aku tidak hanya melihat, aku bahkan memimpikanmu. Tidak mungkin, aku datang pasti ada urusan penting. Setelah aku berkeliling di rumahmu, tidak melihat satupun pelayan, tidak sengaja masuk ke kamar ini. Siapa yang tahu? Kamu mandi pagi-pagi begini. Bukankah kamu ada urusan denganku? Fujiuye, aku datang kali ini ingin berdiskusi kerjasama denganmu. Mengapa kamu pikir ada kesempatan untuk berdiskusi denganku? Jangan bicara seperti itu. Bisa tidaknya kerjasama. Tergantung pada apakah informasiku berharga. Aku akan memberimu kesempatan. Katakan. Jika informasiku bisa menyelamatkanmu, maka aku dan ibuku, serta kakakku. Jika ada masalah, berharap Jiu Ye bisa membantu. Informasi apa? Di pesta ulang tahun nyonya tua ini, hati-hati dengan keluarga sendiri. Terutama mereka yang biasanya terlihat tidak berbahaya. Dan wanita yang sangat cantik. Kalau tidak, nyawamu tinggal setengah. Aku rasa kamu benar. Lihatlah. Secara logika, aku juga cukup cantik. Fuji bahkan tidak punya pikiran apa-apa padaku. Jangan-jangan dia benar-benar suka pria. Sayang sekali, semua perhiasan ini. Ternyata cantik tapi tidak berguna. Fuji, kalau tahu, aku tidak akan mencarimu, pihak ibu dan kakak. Aku juga bisa gunakan cara lain untuk menyelamatkan. Hari ini seharusnya aku tidak datang. Biarkan saja kau kehilangan setengah nyawa karena dikhianati di pesta ulang tahun. Sebentar aku suruh Gao Yuan mengantarmu pulang. Terima kasih Tuan Fujiu, tapi aku bisa pulang sendiri. Dan juga, Presiden Direktur, hati-hati dengan keluarga. Presiden Direktur, Nona Lee sudah pergi dari pintu belakang. Cari tahu tentang Fuyun. Sedang berhubungan dengan siapa akhir-akhir ini? Mengerti. Sekarang ibu seharusnya sudah tidur. Nona, Nyonya sudah lama menunggumu di ruang tamu. Selesai. Hal aku pergi ke perkebunan keluarga Fu, jangan-jangan ibu sudah tahu. Ibu, Masih ingat pulang? Kemana saja? tidak mungkin memberitahu ibu. Aku pergi ke perkebunan keluarga Fu mencari Fuji. Menyuruhnya berhati-hati dengan keluarga Fu, supaya bisa gunakan jasa menyelamatkan nyawa ini. Membuat Fuji lebih banyak membantu keluarga Lin.
Fuji terkenal di luar, kalau sampai ibu tahu. Aku mencarinya, bukannya lebih khawatir. Ternyata Zining untuk menyelamatkan Tuan Fujiu. Mengubah keluarga Lin. Sedang. Keluarnya lain kali hari-hari, jangan pulang semalam malam begini. Tahu, terima kasih ibu. Nyonya, Nona, Nyonya Jiang datang. Perkiraannya untuk pernikahan Fuyun dan Limeng. Fuyun ini orang sinting, lagi pula pincang. Dia pasti cari masalah untuk ribut. Asal dia tidak merepotkan kita. Biar saja dia seperti apa. Lin Jingyan. Zhang Qi. Kamu membuat keributan besar di dalam rumah ini. Benar-benar mengira ini adalah rumahmu. Lin Jingyan. Meng Meng juga adalah anakmu. Bagaimana kamu tega menikahkannya dengan orang cacat yang tidak punya uang dan status? Anakku hanya Zining satu. Li Meng itu juga Li Zhen. Dulu diambil dari panti asuhan, kalau bukan karena keluarga kami. Zining hilang, aku tidak mau mengambil anak angkat, dia harus bersyukur. Kalau tidak, sekarang mungkin masih menderita di mana-mana. Tapi, sudahlah, aku tidak menyuruh orang mengusir Li Meng dari rumahku. Sudah cukup baik. Soal pernikahan ini, itu juga dia yang cari sendiri. Lin Jingyan. Anak kandungmu kembali, kamu malah menyiksa anak angkat. Kamu benar-benar kejam. Fuyun itu, meskipun lahir di keluarga Fu, tapi sekarang sudah cacat, bagaimana kamu tega menikahkan Meng Meng dengannya? Hal ini, itu juga Li Zhen dan Fuyun, yang sudah sepakat. Dan keluarga Fu memberikan mahar yang melimpah. Meskipun cacat, itu tidak mempengaruhi hidupnya. Ya. Meskipun begitu aku tetap tidak setuju. Kokok Ipar, soal pernikahan Meng Meng ini. Kenapa kamu begitu emosi? Kalau tidak tahu, mungkin mengira dia adalah anak kandungmu. Ya. Meng Meng aku lihat tumbuh besar. Kakakmu meninggal muda, aku juga tidak punya anak perempuan. Jadi aku menganggapnya seperti anak kandung. Aku peduli padanya, salah apa? Kakak ipar, aku hanya bercanda. Kenapa kamu tegang? Kakakmu sudah meninggal bertahun-tahun, kalau tiba-tiba muncul anak sebesar ini, memang agak aneh. Kalau tidak tahu, mungkin mengira itu anak hasil selingkuhmu. Adik ipar, apa maksudmu ini? Kakakmu meskipun sudah meninggal, tapi aku tidak mungkin mengkhianatinya. Aku ada urusan, aku pergi dulu. Ibu, Limeng adalah anak haram. Kenapa kamu tidak membongkar mereka? Ya. Kenapa Li Zhen belum memberitahu Jiangqi bahwa aku sudah tahu hubungan mereka? Sepertinya mereka juga tidak benar-benar setia. Mereka tidak benar-benar solid. Sekarang belum waktunya. Membongkar mereka lebih awal hanya akan membuat mereka datang ke hadapanku dengan terang-terangan untuk mengganggu aku. Bukankah ini lebih baik? Melihat mereka seperti badut kecil. Mama yang paling hebat. Baiklah, waktu sudah malam. Kamu cepat pulang dan istirahat yang baik. Ya. Siapa? Li, kewaspadaanmu sangat tinggi. Jika kamu berteriak lagi, aku yakin aku akan ditangkap oleh bodyguard keluargamu. Aku dikira pencuri. Aku kira ada pengagum yang masuk ke kamarku tengah malam. Ternyata Fujiu Ye. Li, kamu bisa masuk rumahku untuk mengintip aku mandi. Kenapa aku tidak bisa datang ke sini? Kamu mencariku? Ada hal penting? Tentu, aku ada urusan serius denganmu. Baru setengah hari tidak bertemu. Kamu sudah mencariku? Apakah kamu menemukan sesuatu? Fuyun baru-baru ini memanfaatkan kesempatan melihat hadiah pernikahan untuk membawa kembali seorang teman dari luar negeri. Namanya Shen Shu. Shen Shu, dalam buku dikatakan bahwa Shen Shu memiliki kecepatan tangan yang luar biasa. Dulu karena curang di kasino, dia dikejar oleh pemilik kasino. Akhirnya dia melarikan diri ke luar negeri. Jika itu dia, tidak heran racun itu berhasil. Fuyun benar-benar tidak pelit uang. Dia bahkan berhasil membawanya kembali. Datang sendiri untuk mendengar isi hatinya. Ternyata bisa mengetahui banyak hal. Tapi yang Fuyun tidak tahu adalah Shen Shu secara lahiriah setuju untuk bekerja sama dengannya. Tapi sebenarnya tujuannya yang sebenarnya adalah Fuji. Dia tidak ingin meracun, tapi ingin melalui hal ini mendekati Fuji, mendapatkan Fuji. Benar-benar pria yang membawa bencana. Shen Shu ini terhadap Fuji
bisa dibilang sangat setia. Fuji ini juga jelas tidak suka wanita. Kenapa masih menggoda orang? Aku sama sekali tidak mengganggu wanita manapun. Lagi pula, siapa yang bilang ke Li Zining kalau aku suka pria? Ada apa, Jiu Ye? Tidak ada apa-apa. Di buku itu dikatakan, Shen Shu akhirnya karena tidak bisa mendapatkan cinta Fuji, langsung menjadi jahat. Dan memilih bekerja sama dengan Fu Yun untuk meracuni Fuji, yang akhirnya menyebabkan Fuji mati dengan tragis. Kalau memang tidak bisa, biarkan saja Fuji. Mengorbankan penampilannya. Karena martabat dan nyawa, pasti nyawa lebih penting. Yang lainnya adalah urusan sekunder. Kamu bilang apa? Aku tidak bilang apa-apa. Jiu Ye, tengah malam masuk ke kamarku dengan memanjat tembok kalau tidak tahu. Bisa dikira kamu datang karena ada hal penting untuk menemuiku. Aku hanya penasaran, kenapa Nona Li begitu peduli dengan keselamatanku? Jangan-jangan dia jatuh cinta padaku. Apa? Aku jatuh cinta padamu? Kamu benar-benar narsis banget. Meskipun kamu punya banyak kelebihan, tapi aku juga tidak kalah. Jiu Ye adalah legenda di dunia bisnis. Tampan, tegas, kaya raya. Jadi kalau aku jatuh cinta padamu, itu tidak aneh, kan? Lagi pula, di kalangan kita, ada gadis mana yang tidak ingin menikah denganmu? Kalau kamu, Aku apa? tidak ada. Kalau hal ini benar terjadi, aku berutang budi padamu, tapi untuk hal ini, jangan kamu ikut campur. Inikah Nenek Fu? Saat terjadi kekacauan di keluarga Fu dulu, dia selalu berdiri di samping Fuji dengan teguh. Hingga dalam kesulitan ini, dia hanya bisa melihat cucu kesayangannya mati, dan dia sendiri tidak bisa bertahan. Suara apa? Xiao Qi akan mati, aku juga akan kena musibah. Tapi aku sudah memberitahu Fuji sebelumnya. Asalkan kita bisa mencegah krisis ini terjadi, Nenek tidak akan kenapa-kenapa. Anak ini berani ikut campur urusan internal keluarga Fu. Zining, diam-diam saja, jangan lihat sana-sini. Baik, Mama. Suara tadi, itu dia. Ini anak yang ditemukan keluarga Li. Aku bisa mendengar pikirannya. Apa yang dia katakan itu benar? Fu Yun membawa seorang wanita pulang. Datang, acara utama hari ini datang. Nenek, ini hadiah yang aku siapkan untukmu. Semoga nenek panjang umur dan sehat selalu. Nenek, saya Shen Shu. Taman Fu Yun. Ini Shen Shu, memang cantik. Benar kata pepatah, jangan menilai orang dari penampilan. Buku bilang, dia memanfaatkan ketidaksiapan Fuji, menaruh obat di minumannya. APA? Obat? Fu Yun biasanya santai, tapi hari ini dia berpakaian rapi. Apakah dia sudah siap untuk mengambil alih posisi pemimpin keluarga Bo? Mengambil alih kekuasaan. Meracuni, menggunakan siasat wanita cantik. Bagus, sangat bagus. 10 tahun lalu, jika bukan karena Ah Chi, Fu Yun tidak hanya akan kehilangan satu kaki. Shen Shu, ini adalah kepala keluarga Fu saat ini, juga kakak ke-9 saya. Fu Qi. Hello, Fu Sai. Lihat betapa bangganya Shen Shu. Pasti ada sesuatu di minuman ini. Bukankah Fuji menganggap dirinya pintar? Saya sudah memperingatkannya sebelumnya, mengapa dia tidak menyadari tipuan kecil ini? Atau mungkin dia sudah siap? Nenek, saya merasa tidak enak badan, saya akan istirahat sebentar di atas. Nenek, saya juga akan pamit dulu. Mama, saya ada urusan. Baik, hati-hati ya. Fuji.
Kakak 9. Fuji, kamu sudah terkena obat bius saya. Dalam setengah jam, kamu akan pingsan. Kamu sudah menjadi milikku. Tidak bisa lari. Fuji tidak akan mengira ini sengaja, tapi lumayan enak dicium. Sayangnya, dia suka pria. Atau tidak suka pria? Kamar tidur aman, tunggu di sini. Jangan keluar. Nenek. Tanda tangani surat pengalihan saham. Kalau tidak, kamu tidak akan melihat cucumu lagi. Apa maksudmu, Xiaoqi? Apa yang kamu lakukan pada Xiaoqi? Fuji sudah kena obat bius Shenshu. Tidak akan bangun dalam waktu dekat. Dulu dia melumpuhkan kakiku. Sekarang, saya akan membuatnya membayar. Kamu anak durhaka, seharusnya saya tidak perlu merasa kasihan. Ini salahku membiarkan Xiaoqi melepaskanmu. Buang omong kosong. Segera tanda tangani. Nenek, Kau mengkhianatiku. Aku tidak. Kok bisa cepat sekali sadar? aku sudah tahu rencanamu dari awal. Makanya aku minum penawar lebih dulu. Soal obat bius kalian. Bagi aku tidak mempan sama sekali. Nenek, kali ini. Urusannya aku serahkan padamu. Mau diapakan? Aku dukung. Mereka pantas menerima balasannya. Fuyun terlibat kejahatan bisnis. Semua bukti sudah aku serahkan ke polisi. Shenshu terlibat perjudian ilegal. Dia juga akan ditangkap polisi. Fuji, kutunggu kehancuranmu. Ibu, adik, akhirnya pulang. Kakak menerima. SMS Bayau lalu langsung pergi. Sampai sekarang belum kembali. Bu, aku cari kakak dulu. Ibu istirahatlah. Cepat ikut adikmu. Jaga keselamatannya. Baik. Tungguaku. Di buku, kakak menyelamatkan Bayau di sini. Dia ditendangi banyak orang sambil bawa kabur Bayau. Lalu nyetir sekarat demi antar dia pulang. Saat Bayau turun, tiba-tiba mobil lain menghantamnya. Kakak mendorong Bayau hingga kakinya patah tertabrak. Director. Bahaya, Nona Li nekat menyelamatkan Lian sendirian. Dia sudah pergi. Apa? Menurut kalian, apakah Tuan Li akan datang menyelamatkannya? Entahlah, lihat Nona Bai ini. Sampai pingsan ketakutan. Orang di belakang ini. Tega banget siksa wanita cantik begini. Cari aku ya. SSST. Jangan bersuara. Ternyata Tuan Li memang sangat mencintai Nona Bai ya. Jangan banyak bicara. Lepaskan dia. Bisa saja asal transfer 50 juta sesuai SMS plus tanda tangani surat saham. Baru Nona Bai kami serahkan. Untukmu. Tak disangka kakak benar-benar datang demi cinta. Tenang, kakak takkan selamatkan pengkhianat. Terperdaya. Uang tidak akan saya berikan kepada kalian, surat peralihan saham. Saya juga tidak akan menandatanganinya, nyawa Nona Bai. Kamu tidak peduli lagi? Nyawanya tentu akan diurus oleh polisi, hari ini saya hanya membantu polisi menangkap penjahat. Sebagai warga yang peduli saja. Polisi, jangan bergerak. Kakak tidak mengecewakan saya, adik. Ayo kita cepat turun membantu. Cepat pergi, cepat pergi. Fuji, kenapa kamu datang? Lian memanfaatkan situasi, masuk ke dalam jebakan mereka. Kenapa kamu datang sendiri? Bukannya malah merepotkan? Saya terlalu panik.
Fuji. Fuji, kamu terluka. Li Zining, kamu tamat. Fuji, tahan ya. Saya akan segera membawamu ke rumah sakit. Sepertinya. Saya jatuh cinta padamu. Fuji, jangan sampai ada apa-apa denganmu. Bukankah kamu bilang akan bertanggung jawab padaku? Saya setuju. Jangan sampai ada apa-apa ya. Kapan kamu bangun? Saat kamu tidur, Kamu masih tertawa. Kamu tahu betapa khawatirnya saya padamu? kamu khawatir padaku? Lagi pula kamu terluka karena menyelamatkan saya. Bagaimana mungkin saya tidak khawatir padamu? Hanya karena saya menyelamatkanmu? Presiden, sudah dapat kabar. Fu Yun dan Shen Shu sudah dihukum, seumur hidup mungkin tidak akan keluar lagi. Selain itu, Bayao diduga merencanakan sendiri. Rencana penculikan sudah ditangkap. Li Zining, saya ingin makan buah. Juga sengaja ya, membuat saya melayani orang. Fuji, kamu melihatku seperti itu, jangan-jangan suka padaku? Menurutmu? Jika saya benar-benar suka padamu, apa yang akan kamu pikirkan? Fuji tidak mungkin benar-benar suka padaku, kan? Tapi setelah menyelesaikan tugas, saya harus kembali. Menyelesaikan tugas. Kembali. Li Zining, siapapun kau, aku takkan kasih kesempatan kau pergi. Li Zining, jangan lupa, kau sudah memanfaatkanku, harus bertanggung jawab. Gimana nih? Fuji memang terlalu ganteng. Aku juga berat hati untuk pulang begini. Makan sendiri aja, aku duluan. Li Zining, kau pasti jadi milikku. Li Zhan, lebih baik kau tanda tangan sekarang. Kau main cerai lagi? Mamah lagi ribut cerai sama ayah sampah. Bear Serai. Master Hill. Li Zhan, hari ini kau harus cerai. Atau aku akan membeberkan semua skandalmu dengan Jiang Qi, Ko Song, K-Media. Lin Jingyan. Jangan minta lebih. Lepaskan Jiang Qi sekarang. Atau kita berdua. Sama-sama selangkah. Kalau bukan karena skandal mesummu dengan janda itu. Dan kau masih tak mau cerai dengan tak tahu malu. Ngapain aku maksa? Ayah, sekarang aku istri resmi Jenderal Fu dari keluarga Fu. Kau harus cerai dengan mamah. Atua keluarga Fu akan putus semua kerja sama bisnismu. Kosong. Tunggu saja perusahaanmu bangkrut. Beijing Gan. Jangan banyak bacot. Tanda tangan cepat. Teken surat cerai ini. Bawa Jiang Qi dan Li Meng keluar tanpa sepeser pun. Lin Jingyan. Jangan keterlaluan. Perusahaan Li itu. Ku bangun dari nol. Mustahil ku serahkan. Tanpa bantuan keluarga aku, mana mungkin kau bisa buka perusahaan? Kalau aku marah, tanpa perlu keluarga Fu, keluarga Lin kami bisa hancurkanmu dengan gampang. Jangan kelewatan. Jangan lupa. Aku tetap ayah kandung kedua putramu. Mending urus anak harammu itu. Katanya dia utang banyak ke rentenir. Nungguin kau bayarin. Dan putrimu itu sekarang juga udah. Gak ada yang mau nikahi. Saya mengerti. Semua ini adalah jebakanmu, benar kan? Lin Jingyan. Kamu wanita jahat. Jangan sentuh ibuku. Dan kamu juga. Pergi sana. Bawa Jiang Qi dan pergi dari sini. Kalau tidak, aku akan membongkar semua perbuatan kalian ke media. Jangan menyesal nanti. Ibu, jangan marah sama orang-orang itu.
Nanti badanmu sakit, tidak worth it. Ibu baik-baik saja. Nyonya Limeng menangis dan tidak mau pergi. Dia ingin bertemu denganmu. Ibu, aku adalah anak yang kau besarkan sendiri. Apakah kau benar-benar tidak menginginkanku lagi? Jangan panggil aku ibu, ibumu adalah Jiangqi. Bukankah kau sudah tahu sejak lama? Bagaimana anakku hilang dulu? Bukankah kau juga tahu semuanya? Selama ini kau makan, pakai, dan tinggal dariku. Aku membesarkanmu menjadi gadis terhormat, tapi kau merencanakan untuk menjebak anak kandungku. Kau sama seperti orang tuamu, memang sudah jahat dari lahir. Ibu, aku mohon, maafkan aku dan adikku, ya? Aku benar-benar tidak ingin meninggalkan keluarga Li. Jika kau menyuruhku pergi bersama ayah, dia pasti akan menikahkanku dengan orang lain untuk uang. Ibu, aku mohon, ibu. Semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Jika kau jujur dan tidak membuat masalah, kau masih bisa menjadi nyonya besar dengan tenang. Aku sudah bersikap baik padamu. Bawa dia keluar, ibu. Selama 2 hari ini, kau merawat Fujiwei. Matamu sampai merah. Cepat pulang dan istirahatlah. Bagaimana kabar kakak Baiyao? Keluarga Bai menimpakan semua tanggung jawab pada Baiyao. Chen Lishan, juga atas nama Baiyao, menyutradarai sendiri sandiwara penculikan. Baiyao menghadapi hukuman penjara, langsung gila. Saat dia lari keluar, dia tertabrak mobil. Mati. Ini adalah hukum sebab akibat, kakak di kehidupan sebelumnya. Karena dia tertabrak mobil, kali ini dia menanggung akibatnya sendiri. Dia sendiri yang menanggung penderitaannya. Ngomong-ngomong, sekarang semua orang di luar bilang, kamu dan Fuji akan menikah. Siapa yang bilang? Aku tidak menikah dengannya. Baru saja keluarga Fu mengirimkan mahar. Fuji, tunggu saja aku. Fuji, kapan aku setuju untuk menikah denganmu? Kamu malah mengirim mahar ke rumah kami, sekarang semua orang tahu. Semua orang tahu aku akan menikah denganmu. Kenapa? Aku membuatmu malu. Zining, aku pasti akan mendapatkanmu. Meskipun sekarang tidak menikah, nanti juga akan menikah. Lagi pula, aku bahkan terluka karena kamu. Berkat pertolonganmu, seharusnya aku membalas dengan menikahimu. Kamu tidak tahu malu. Terima kasih pujiannya. Tapi, ada satu hal. Aku butuh bantuanmu. Apa itu? Anak haram ayahku, Li Shun. Bukan juga kabur? Keberadaannya selalu menjadi ancaman keamanan. Bisakah kamu membantuku menemukannya? Kamu adalah calon istriku, apa yang istriku suruh, aku akan lakukan. Aku akan lakukan apapun, kemanapun kamu tunjuk. Bukannya Fuji itu dingin dan tidak dekat dengan wanita? Lihat dia sekarang, mana ada sedikit pun kesan dinginnya. Presiden Direktur. Ada apa? Ternyata Fuji hanya tidak dingin padaku. Ini adalah obat kuat yang aku dapatkan dari pasar gelap. Aku sudah bertanya, Fuji baru saja keluar dari rumah sakit hari ini. Sekarang dia sedang di bar membicarakan pekerjaan. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. Li Zining, semua ini karena kamu. Aku jadi sengsara seperti ini, aku tidak akan membiarkanmu menikah dengan Fuji dengan mudah. Kamu juga harus merasakan rasanya dikhianati dan ditinggalkan. Tunggu 10 menit lagi sampai obatnya bekerja, kamu akan menjadi milikku. Mulai sekarang, aku akan menjadi nyonya muda keluarga Fu. Sedangkan si bajingan Li Zining selalu akan aku injak-injak. Li Zining, hari ini adalah hari pertamaku sembuh, kamu juga tidak datang menjengukku. Fu Joy. Ini adalah obat kuat, kamu tidak akan bisa melawannya. Jangan berpikir untuk melakukan perlawanan sia-sia lagi. Li Meng, kamu berani memberiku obat?
Aku juga tidak tahu Ningning. Bisakah kamu datang tepat waktu? Kalau tidak, kamu nikahi saja aku. Aku jauh lebih baik daripada wanita ITU, Li Jining. Ningning. Fuci. Sialan, kamu tunggu, aku akan segera menyelamatkanmu. Fuci, kamu sebenarnya di mana? Kamu mau lari kemana? Ayo pergi. Lepaskan saja, Fusai. Kamu sudah terkena obat, tidak ada tenaga sama sekali. Tidak mungkin bisa melarikan diri. Minairlah. Hanya kalian? Tidak pantas. Tidak menyangka bertemu Li Shun di sini. Ningning. Kalau kalian tidak segera datang, suamimu, kehormatanku akan hilang. Sudah banyak penderitaan yang kualami. Tidak boleh gagal di akhir. Li Shun. Kalau kamu berani menyentuh Fuci lagi, aku akan membunuhmu. Kamu. Polisi, berhenti. Fuci, aku datang. Kamu dengar belum? Li Shun sudah ditangkap. Li Meng memberikan obat pada Fuci. Juga sudah ditangkap, sudah dengar. Dan Zining semalam tidak pulang semalaman. Menurutmu, Fuci akan diberi obat apa? Li Meng memberikan obat perangsang kepada Fuci. Zining tinggal semalaman dengan Fuci. Fuci sialan itu, dia mengambil keuntungan dari adikku. Ada apa dengan kalian? Kalian berdua, siapkan mahar Zining. Meskipun keluarga kita tidak selalu keluarga Fu, tapi kita tidak boleh makan orang lain. Menganggap keluarga kita tidak punya dukungan. Katanya keluarga kita Zining tidak punya sandaran. Baiklah, Bu, mobil dan propertiku semuanya akan kuberikan ke nama adikku. Dan sahamnya juga semuanya untuk adikku. Lin Jingyan, dasar wanita. Kamu berani memasakkan Li Meng dan Li Shan ke penjara. Itu akibat perbuatan mereka sendiri. Apakah aku yang menyuruh mereka? Memberikan obat kepada Fuci? Apakah aku yang menyuruh mereka? Menchpeng Fusai? Li Zhen, aku sudah bercerai denganmu. Sekarang bawa wanita ini keluar dari rumahku. Kalau tidak, aku akan melaporkan kalian karena masuk tanpa izin. Zhen, kita tidak bisa pergi. Anak-anak masih di penjara. Lin Jingyan. Di mana Li Jining? Asal dia bicara. Fuci pasti setuju. Ayah, kami tidak membahasmu karena menghormatimu. Selama ini, kamu memanfaatkan jabatanmu, memberi Li Shun uang secara diam-diam, dan membantu anak haram. Menyakiti anak kandungmu sendiri. Kamu masih manusia? Benar, kamu masih ingin kami memaafkan pelaku utamanya? Tidak mungkin. Kalian berdua brengsek. Di mata kalian hanya ada ibumu, ya? Tidak ada aku? Kalian berdua adalah anaknya, ya? Zhen, jangan sedih, mereka tidak peduli padamu. Tapi Shuner peduli padamu. Shuner juga anakmu. Kamu harus berusaha menyelamatkannya. Benarkah? Apakah Li Shun benar-benar anakmu? Wanita ini menggunakan uang yang kamu berikan untuk mencari pria lain di luar. Dan anak kesayanganmu, Li Shun, bukan anak kandungmu. Ini tidak mungkin benar. Dasar wanita jalang. Kamu benar-benar menipuku. Dalam buku, Li Zhen berselingkuh, menyakiti ibu dan kakak. Di kehidupan ini, Li Zhen berselingkuh dan akhirnya menuai akibatnya. Kehilangan segalanya, itulah karma. Selamat, kamu telah berhasil mengubah nasib semua orang. Sekarang kamu bisa kembali ke dunia nyata. Apakah aku benar-benar harus pergi? Tapi aku tidak tega. Tidak tega meninggalkan ibu dan kakak-kakak, juga Fuci. Apakah aku benar-benar tidak bisa tinggal? Jika kamu ingin tinggal di dunia buku, itu juga bisa. Tapi dengan begitu, kamu tidak akan punya kesempatan. Untuk kembali ke dunia nyata, hanya bisa hidup di dunia buku ini selamanya. Baik, aku ingin tinggal. Aku ingin selalu bersama mereka. Baik, semoga hidupmu bahagia di masa depan. Sistem ini akan sepenuhnya melepaskan dirimu. Fuci, mari kita menikah. Baik.